Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bonsai dimanapun Anda berada, berjumpa dengan saya di channel Mbah Mentik Bonsai dari Jogja Lantai 2. Saya di sini ingin berbagi pengalaman tentang bonsai asam Jawa yang mengalami stres karena mati akar. Dan ini penampakan dari bonsai asam Jawa saya yang mengalami rontok daun sampai seperti di pruning. Meskipun sudah saya taruh di tempat teduh di bawah pohon, nah ini tetap saja teman-teman yang keluar tunas daun hanya di batang-batang besar saja, di ranting-ranting pohon tidak ada penampakan munculnya tunas-tunas daun. Dan hal ini apabila saya diamkan saja, maka ranting-ranting bisa mengering dan mati, bahkan bisa seluruh bonsai saya ini mati total. Nah, ini langkah yang saya ambil. Saya menggunakan metode cuci akar total, teman-teman. Jadi bonsai asam Jawa saya ini akan saya cuci akar total. Pertama untuk membuang akar-akar yang mati dan berjamur. Yang kedua, dengan mencuci akar ini bisa membersihkan jamur juga yang nantinya bisa menyerang akar-akar yang masih sehat. Nah, ini akar-akar yang sebagian mati harus dicabut ini teman-teman, harus dibuang. Dan kenapa saya tidak menggunakan alat? Karena tangan lebih cenderung sensitif untuk memilih akar yang masih sehat atau akar yang sudah lapuk dan mati. Nah, ini contoh dari akar yang sudah mati, teman-teman. Ini harus dibuang semua dan hindari menggunakan alat, karena justru alat nanti akan merusak kulit dari akar-akar yang masih sehat. Nah, ini saya gunakan air yang mengalir supaya jamur juga bisa bersih dari semua permukaan kulit akar yang masih sehat, yang nantinya akan ikut kita tanam kembali. Nah, ini bonsai asam Jawa saya ini kurang lebih 17 tahun, teman-teman, karena saya menanam dari biji itu pada tahun 2005 dan sampai saat ini belum pernah yang namanya pangkas akar atau ganti media. Jadi setiap pergantian pot hanya saya tambah media, dan akibatnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini setelah stres berat ini sampai akar yang mati ini lebih dari 50%, teman-teman. Nah, ini gambar dari akar yang
hanya tinggal kurang lebih 40%. Nah, ini trik yang perlu diperhatikan juga teman-teman. Saya menggunakan media tanpa pupuk. Saya gunakan media dengan campuran 50% sekam bakar, 30% pasir. Kalau bisa pasir malang teman-teman. Ini saya gunakan pasir kali biasa. Dan 20% tanah. Saya hindari pupuk dengan alasan akar dari bonsai asam Jawa ini sangat rentan sekali, apalagi habis proses cuci akar teman-teman. Jadi pupuk bisa mengakibatkan pembusukan, karena otomatis sudah pasti banyak sekali akar, kulit-kulit akar yang terluka akibat cuci akar. Nah, ini saya gunakan media tanpa pupuk terlebih dahulu. Nanti setelah benar-benar hidup baru saya pergunakan pupuk. Untuk awal-awal biasanya saya cenderung menggunakan pupuk cair. Nah, ini untuk perataan media di bagian akar teman-teman. Ini saya gunakan air juga agar sela-sela dari akar terdorong oleh air, jadi tidak menggunakan alat atau tangan untuk memadatkan media, cukup menggunakan air saja, karena air bisa membawa media ke sela-sela akar yang kosong. Nah teman-teman, setelah cuci akar dan setelah ganti media, nah ini saya lihat teman-teman, berhubung akar yang habis saya cuci ini belum maksimal tertutup, jadi masih banyak serabut-serabut akar yang kelihatan atau tidak tertutup media. Ini berbahaya juga karena bisa mengalami kekeringan. Maka dari itu saya harus menambahkan media agar bisa menutup di bagian akar-akar yang belum tertutup oleh media. Nah, ini saya gunakan karpet saja teman-teman. Ini saya gunakan karpet untuk background medianya. Nah teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui bahwa pemangkasan akar dan penggantian media itu penting teman-teman, khususnya pada bonsai asam Jawa yang tidak pernah turun dari pot atau tidak pernah ground. Itu sangat penting kita lakukan penggantian media, paling tidak jangan lebih dari 5 tahun teman-teman. Kalau terlalu lama di dalam pot dan tidak pernah turun ground, biasanya pot akan dipenuhi dengan akar, lalu lama-kelamaan media akan habis, terkikis saat terkena air hujan atau saat kita siram. Nah, ini kecerobohan saya ini semoga tidak terulang pada teman-teman pecinta bonsai asam Jawa.
Setelah semua akar tertutup oleh media, maka saya tempatkan bonsai asam jawa saya ini di tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Berhubung di luar rumah saya tidak memiliki tempat yang teduh dari pagi sampai sore, nah ini saya masukkan ke dalam ruangan agar tidak terkena sinar matahari secara langsung dan juga tidak terkena air hujan. Nah, untuk menjaga kelembapan teman-teman, saya lakukan penyemprotan setiap hari. Saya lakukan penyemprotan ke seluruh tubuh bonsai sampai ke anak ranting, agar nanti ranting-ranting kecil pun bisa tumbuh tunas daun. Nah, ini setelah kurang lebih 1 minggu teman-teman. Setelah 1 minggu sudah terlihat di beberapa ranting muncul tunas-tunas daun baru. Nah, ini sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Langkah berikutnya saya lepaskan semua kawat teman-teman. Jadi berhubung bonsai asam jawa saya ini saya penuhi dengan kawat, nah ini harus saya lepaskan agar nanti tidak terlalu kesulitan saat daun sudah mulai rimbun. Nah, ini kurang lebih 2 minggu teman-teman, sudah mulai merata, semua ranting sudah mulai ditumbuhi tunas-tunas baru. Nah, ini sebelum rimbun, agar tidak kesulitan memilih ranting-ranting kecil mana yang harus saya buang dan mana yang harus tetap saya pelihara. Nah, ini saya lakukan pemotongan, saya rapikan ini teman-teman. Nah, ini kurang lebih 2 mingguan. Lalu untuk penyemprotan tetap saya lakukan sampai nanti waktunya keluar dan siap terkena matahari secara langsung. Nah, ini hasilnya teman-teman. Ini kurang lebih 3 minggu dari proses cuci akar. Nah, ini daun sudah mulai rimbun, sudah berani terkena sinar matahari secara langsung. Nah, itu tadi semua metode yang saya lakukan untuk mengatasi stres berat yang disebabkan oleh mati akar pada bonsai asam jawa. Bagi teman-teman yang berkenan untuk subscribe, like, and share, jangan lupa niatkan untuk sedekah. Berjumpa lagi dengan saya di channel Mbah Mendik Bonsai di proyek-proyek saya berikutnya. Cukup sekian, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.